Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat laporan keuangan usaha sendiri. Jadi teman-teman yang memiliki usaha sendiri ataupun hanya sebagai usaha sampingan, maka sebaiknya teman-teman sudah membuat laporan keuangan agar segala transaksi yang ada di usaha teman-teman itu bisa terrecord dan terukur. Juga kinerja dari usaha tersebut bisa dinilai baik atau tidak yang tercermin dalam laporan neraca dan laba rugi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembuatan laporan keuangan, maka sebaiknya kita lihat dulu langkah-langkahnya. Nah, yang terpenting dalam menjalankan usaha itu yaitu pertama kita pisahkan dulu antara harta pribadi dengan harta untuk usaha. Jadi harta pribadi kita jangan dicampur dengan harta untuk usaha. Gunanya apa? Nanti agar laporan keuangan yang kita buat benar-benar murni untuk kepentingan usaha. Ya, jikalau tercampur maka akibatnya adalah laporannya menjadi rancu atau tidak bisa kita evaluasi. Oke, selanjutnya, nah ini langkah-langkah kita dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah mengumpulkan dulu bukti-bukti transaksi dalam satu wadah tempat, bisa satu tas atau dalam ordner gitu ya. Nah, bukti transaksi ini bisa bukti-bukti pembayaran atau bukti-bukti penjualan gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita urutkan bukti-bukti transaksi tersebut berdasarkan tanggal transaksi, itu mulai dari tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Kemudian kita membuat jurnal setiap transaksi. Nah, ini contohnya adalah misalnya dibayar pembelian air mineral 1 galon tunai dengan tunai. Nah, ini kita akan mendebit biaya konsumsi sebesar 25.000 dan kredit kasnya sebesar 25.000. Nah, setelah itu kita harus menyimpan bukti-bukti transaksi tersebut yang telah dibuku sesuai dengan nomor urutnya. Misalnya kita tadi pembayaran dengan kas, ya berarti kita harus pakai kas. Kalau pembayaran dengan bank, ya kita harus pakai bank. Nah, di sini misalnya bank, ini kita kasih kode B001 misalnya. Nah, untuk kas K001 misalnya. Untuk penjualan misalnya pakai P dan seterusnya ya. Kemudian untuk pembuatan laporan keuangan ini, di sini saya coba membantu dengan program akuntansi Excel sederhana. Jadi dari jurnal umum nanti akan otomatis untuk dapat menghasilkan buku besar, neraca laju, neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, ini seperti ini. Ini proses yang umum ya di akuntansi. Itu mulai bukti transaksi, kemudian jurnal umum, kemudian juga buku besar dan neraca laju. Nah, dari neraca laju ini maka akan menghasilkan neraca dan laba rugi. Oke. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum memahami penjurnalan, maka sebaiknya memahami dulu persamaan akuntansi, di mana aset atau harta ini harus sama dengan kewajiban plus modal. Nah, contoh aja langsung transaksi yang pertama, setoran modal ke perusahaan 50 juta dengan kas misalnya. Jadi kasnya bertambah 50 juta. Terus lawannya apa? Modal 50 juta. Nah, jadi harus sama. Kemudian kedua, dibayar pembelian perlengkapan kantor secara tunai 1 juta rupiah. Nah, perlengkapan ini artinya kita membeli ya, jadi perlengkapannya bertambah 1 juta. Nah, yang berkurang apa? Ya kasnya 1 juta. Nah, di sini modal atau hutangnya 0. Ya, jadi ini kalau di total atau dijumlahkan hasilnya juga 0 harta. Kemudian
Yang ketiga, misalnya penjualan barang atau jasa secara kredit 2 juta. Nah, karena kredit artinya kita tidak menerima tunai, jadi piutang kita bertambah 2 juta. Nah, terus untuk penjualan ditaruh di modal. Nah, penjualan atau biaya ini kita taruh memang di modal. Kalau penjualan nanti modalnya bertambah, sedangkan biaya modalnya akan berkurang. Jadi karena di penjualan maka modalnya bertambah 2 juta. Sehingga piutang sama dengan modal sama 2 juta. Kemudian keempat, ada dibeli perlengkapan kantor 5 juta rupiah secara kredit. Nah, jadi perlengkapannya bertambah di sini dan utangnya bertambah 5 juta. Ya, karena secara kredit. Jadi kita tidak bayar tunai, makanya muncul utang. Oke, jadi semua sudah terrecord di sini. Nah, lalu kita jumlahkan semua. Di sini totalnya ada 57 juta untuk harta dan modal juga 50 juta. Nah, jadi yang namanya persamaan akuntansi antara harta dan kewajiban plus modal itu harus sama gitu. Itu prinsipnya. Oke, kemudian kita masuk ke cara pembuatan laporan ya. Pertama kita harus membuat dulu daftar akun. Nah, ini saya sudah bantu dengan membuat akun-akun ya. Teman-teman nanti bisa merevisi atau menambahkan kalau ada yang kurang. Di sini juga saya sekaligus membantu teman-teman menentukan ini posnya di neraca atau pos laba rugi ya. Kemudian ada saldo normal, terus kalau bertambah bagaimana dan kalau berkurang di jurnal apa gitu ya. Nah, ini misalnya kita contoh kas besar ya. Kas besar itu adanya di pos neraca. Oke, saldo normalnya adalah debit. Jadi maksudnya kalau bertambah dia akan di debit, kemudian kalau berkurang akan di kredit. Begitu juga bank, ada di pos neraca, saldo normalnya debit, kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Oke, semua ini sampai, nah ini ayat silang. Ayat silang ini hanya akun perantara, jadi saldonya memang harus nol ya, karena hanya debit kredit. Nanti ada contohnya di jurnal ya. Oke, nah ini terus pos neraca. Nah, sampai sini laba tahun lalu ya. Nah, cuma bedanya di sini untuk misalnya ini utang ya. Utang usaha. Nah, utang usaha dia saldo normalnya kredit. Jadi kalau bertambah dia akan dikredit. Sedangkan kalau berkurang justru malah di debit. Jadi kebalikannya dengan yang tadi di atas ya. Kemudian laba rugi. Nah, dari sini pendapatan usaha saldo normalnya untuk kredit. Normalnya kredit, kalau bertambah di kredit dan kalau berkurang di debit. Kebalikan dengan biaya-biaya. Biaya-biaya itu saldo normalnya debit. Kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Oke, saya kira mudah-mudahan cepat sudah paham ya hal ini ya. Nanti tinggal dilatih lagi. Oke, nanti kita masuk jurnal umum. Nah, ini kita contohnya pertama terima setoran modal dari pemilik modal. Ini terimanya dari bank ya, karena ini ada kodenya B. Misalnya tanggal 1 Agustus. Jadi banknya bertambah 300 juta. Kemudian modalnya bertambah 300 juta. Gitu. Nah, ini contoh untuk ayat silang nih yang penarikan uang dari bank ke kas. Jadi ayat silang itu untuk memisahkan ya pemakaian bukti bank atau bukti kas. Jadi kalau penarikan dari bank ke kas, banknya itu kan berkurang. Jadi dikredit dia. Nah, ayat silangnya di debit. Nah, tetapi untuk kas, karena penarikan dari bank untuk kas, jadi kasnya itu bertambah, jadi di debit. Kemudian ayat silangnya di kredit. Nah, saldo ayat silangnya kan nol ya, karena debit kredit. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya transaksi-transaksi nanti disesuaikan dengan transaksi yang ada di usaha teman-teman ya. Nah, dari sini sebenarnya langsung
Jadi neraca lajur buku besar ya, neraca laba rugi sudah ini. Cuma memang dari jurnal umum ini di akuntansi prosesnya harus ke buku besar dulu gitu ya. Nah, ini misalnya ini saya sudah buat misalnya kas besar ya, tinggal pilih kas besar, ini udah otomatis bulannya. Jadi kas besar buku besar ini adalah untuk menampung transaksi-transaksi sesuai akunnya. Misalnya ini kas besar ya, ini hanya transaksi yang ada di kas besar saja gitu ya. Misalnya kita pilih misalnya bank, nah maka transaksi di sini kita filter dulu yang bank. Nah, jadi hanya transaksi-transaksi yang di bank yang ada di buku besar ini gitu ya. Oke, selanjutnya neraca lajur. Neraca lajur ini sudah rumus ya ini, tapi teman-teman bisa pelajari rumusnya karena di sini kita tidak ada fungsi makro ataupun visual basic ya. Jadi bisa dilihat fungsi-fungsinya ini ada semua di Excel. Oke, neraca lajur, kemudian neraca ini ya seperti yang saya bilang, ini hasil dari neraca lajur tadi. Teman-teman kalau mau hidden yang kosong-kosong bisa ya. Dan ini neraca sama prinsipnya dengan persamaan akuntansi, jadi aktiva dan kewajiban dan modal harus sama. Ini misalnya 321 juta dan aktifnya 321 ya, oke sama. Kemudian laba rugi. Nah, laba rugi ini mencerminkan kinerja usaha kita, apakah untung atau tidak. Teman-teman juga bisa mengevaluasi apakah penjualan atau pendapatan teman-teman tuh sesuai target, tercapai atau tidak gitu ya. Kemudian biayanya juga begitu, berapa, apakah over atau tidak dari budget gitu ya. Nah, kemudian labanya, nanti labanya sesuai dengan diharapkan atau tidak gitu ya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian. Semoga dapat membantu teman-teman dalam membuat usaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.